Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ahlal jum'ah usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun al mukhlisun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul adzim. Sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan senantiasa mengucap alhamdulillah wa syukurillah, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan sukses maupun dalam keadaan gagal. Mengapa? Karena Allah zat yang layak
untuk selalu dipuji, dipuja, disanjung setiap saat. Mengapa? Allah dat yang maha sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada aib, tidak ada cacat. Alhamdulillah, hanya layak kita ucapkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersalawat kepada Nabi dengan senantiasa dan memperbanyak mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam waktu yang singkat, mari kita sedikit membedah tentang hikmah Isra dan Mi'raj. Seperti yang Allah firmankan tadi, surah Al-Isra, surah 17 ayat yang pertama, bahwa Isra itu Rasulullah bukan berjalan kaki, tapi diperjalankan. Jadi pentingnya akidah. Ya, Rasulullah ketika bertanya kepada para sahabat, coba tunjukkan kepada saya iman itu di mana? Para sahabat terdiam. Lalu Rasul mengatakan, al-imanu hahuna. Iman itu di sini. Sampai 3 kali. Iman di sini. Iman di sini. Artinya apa? Masalah keimanan bukan di sini. Sidang Jumat banyak orang-orang barat, orang orientalis, bahkan mungkin mohon maaf sebagian muslim yang lebih banyak berpikir liberal sekuler. Isra Mi'raj itu sesuatu yang nggak masuk akal. Ya, mereka menuntut segalanya harus pakai akal. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, akal kita tidak bisa didewa-dewakan, tidak bisa dikultuskan. Akal nggak akan bisa bicara hitam, putih, hijau, kuning kecuali dibantu mata. Terbatas akal kita. Akal kita nggak akan bisa bicara makanan ini enak, lezat, pahit, asam, manis, getir kecuali dibantu lidah. Akal kita nggak akan bisa bicara ini suara burung, suara kucing atau apa kecuali dibantu kuping. Rusak agama kita kalau semuanya pakai akal. Tapi bukan berarti agama kita nggak rasional. Agama kita ilmiah banget, rasional banget. Nggak mungkin semut dari Jakarta ke Surabaya berjalan kaki sejam, sepintas. Kalau semutnya jalan kaki sendiri. Tapi kalau semutnya di rambutan, rambutannya masukin kardus, terus Anda ke bandara, lalu naik pesawat terbang. Semut ke Surabaya dari Jakarta 1 jam sampai. Perhatikan baik-baik redaksinya. Subhanalladzi asra. Dalam gramatika bahasa Arab, asra itu muta'addi, ada objek, memperjalankan, berarti ada yang diperjalankan. Rasulullah nggak jalan sendiri. Jalan sendiri bahasa Arabnya saro. Allah tidak menggunakan redaksi subhanalladzi saro, tapi Allah menggunakan redaksi subhanalladzi asra. Rasulullah diperjalankan. Mustahil dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa, dari Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha di atas langit 7, berangkat dini hari sebelum subuh sudah di Masjidil Haram lagi. Pakai akal mustahil. Tapi kalau kita paham, kan Rasulullah nggak jalan kaki, Rasulullah nggak menapaki tangga, tapi diperjalankan dan dinaikkan. Kalau Allah yang sudah bergerak, luar biasa. Kan sama. Anda menekan tombol listrik di sini dan Anda ingin menyalakan listrik yang persis di bawah patung pacuran. Buatan manusia aja cetrek langsung nyala. Bisa. Logis. Isra Mi'raj logis. Sekali lagi, semut jalan kaki ke Surabaya sejam, bisa naik pesawat. Logis. Jadi sekali lagi, mari kita gunakan iman. Ya, karena kalau imannya goyang nanti kita bahaya. Jadi semangat amalnya hilang. Orang yang imannya goyang, imannya redup, imannya turun, hakul yakin semangat amalnya pun menurun. Yang kedua, hikmah dari Isra Mi'raj, kenapa ke Masjidil Aqsa? Sidang Jumat, ada 3 tempat yang tidak boleh dikunjungi dengan nazar melakukan ibadah tertentu kecuali 3 tempat. Masjidil Haram,
Masjid Nabawi dan Al-Aqsa. Mau kemana nih jamaah survivor? Ustadz, kita mau jalan-jalan, mau tamasya, mau rihlah, apalah bahasanya. Kemana? Ke Bandung. Spesifiknya Masjid Al-Jabar. Penasaran? Atau Jogokarian penasaran? Cerita orang-orang yang kesono kayaknya heboh, ya kan? Tujuannya apa? Dan kami jamaah survivor udah nadar nih, kalau nanti sampai Jogokarian, kalau nanti sampai Al-Jabar, kita nadar mau sholat duha sampai selesai. Haram hukumnya. La tusaddur rihal. Tidak boleh diikat sebuah perjalanan dengan melakukan nadar ibadah tertentu illa li salasati masajid, kecuali 3 masjid. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Al-Aqsa di Palestina. Mau kemana nih jemaah? Insya Allah Ustaz, awal Februari kami mau umroh. Selain tujuan umroh biasa, kami nadar saat nanti sama umroh janji mau khatam Al-Quran, boleh. Janji nadar tiap malam tahajud, boleh. Janji tiap hari sholat duha full, boleh. Itu boleh dilakukan hanya 3 tempat, Al-Haram kah, Nabawi, dan Al-Aqsa. Menunjukkan 3 masjid memiliki kedudukan yang begitu tinggi di hadapan Allah. Pahala yang dilakukan oleh setiap kita di 3 masjid berbeda. Kok beda? Iya, sholat duhur di sini, sholat duhur di Masjidil Haram, Nabawi, Al-Aqsa, pahalanya beda. Kok bisa begitu? Kan sama 4 rakaat, sama 2 rakaat, sama 3 rakaat. Kangkung pagi-pagi di pasar tradisional 3.000, 5.000. Tapi jam 10 Anda pergi ke Carrefour, ke Ramayana, kangkung 10.000 sih. Padahal dari sawah yang sama, dari tegalan yang sama, dari kebun yang sama. Kok beda? Beda tempat, beda harga. Sholat duhur di rumah 4, sholat duhur di masjid ya 4. Pahalanya beda, ya beda. Beda tempat ya beda pahala. Kalau sholat di rumah sama sholat di masjid beda, ngapain bangun masjid? Kalau sholat sendiri dengan berjamaah sama, ngapain Rasulullah menganjurkan berjamaah? Beda jamaah, kayak orang dagang. Ya, ruko, bikin ruko di dalam sama ruko di jalan raya, sama-sama 4x4 2 lantai. Hakul yakin harganya beda. Ruko 2 lantai di kawasan Jalan Gunadharma, Kelapa 2 setahun 20 juta 2 lantai. Di Margonda 2 lantai 300 juta. Kok bisa beda? Beda tempat, beda harga. Mudah-mudahan yang sudah umroh bisa umroh lagi, yang belum bisa umroh, yang sudah haji bisa haji lagi, yang belum bisa haji. Untuk apa? Kepengen dapat pahala ibadah yang sama, tapi pahalanya beda. Yang ketiga, Isra Mi'raj memberikan kepada kita bahwa dakwah itu estafet. Estafet. Di langit pertama Rasulullah ketemu Nabi Isa, di langit kedua ketemu Nabi Adam, di langit ketiga ketemu Nabi Zakaria, langit keempat ketemu Yahya, langit kelima ketemu Harun, langit keenam ketemu Nabi Idris, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Menunjukkan apa? Dakwah estafet. Apa sih dakwah sebenarnya selain arti yang selama ini kita kenal? Dakwah itu dari sisi yang lain adalah melakukan perubahan, 5 kali perubahan. Ini yang dilakukan oleh semua para nabi dan rasul. Berubah apa? Tahwilul jahalah ila ma'rifah, merubah dari nggak tahu menjadi tahu. Rukun Islam itu apa? Rukun iman itu apa? Ihsan itu apa? Allah itu gimana? Mengenal Allah itu gimana? Rasul gimana? Pokoknya hilangin bodoh menjadi makrifat, menjadi kenal. Kenapa? Tak kenal tak sayang. Kalau nggak ada sayang, nggak ada pengabdian. Nggak mungkin seorang istri yang benci kepada suaminya bisa taat. Sekali lagi, nggak kenal, nggak sayang, betul banget. Kalau nggak ada sayang, nggak ada taat. Jadi taat itu berangkat dari sayang. Sayang berangkat dari kenal. Makanya mengenal Islam lebih dalam lagi. Kalau pakai ayat, abjad, A sampai Z, pelajari. Bukan hanya sholat,
bukan hanya zakat, bukan hanya puasa, pelajari Islam secara keseluruhan. Untuk apa? Menimbulkan cinta, menimbulkan bangga. Orang kalau cinta dan bangga pasti membela. Orang itu akan membela yang dibanggakan dan yang dicintai. Banyak banget kaum muslimin, mohon maaf, terlebih di kalangan kaum muda yang gak pede dengan identitas dan syiar-syiar keislaman. Kenapa? Ya kurang kenal. Makanya mengenal lebih dalam menjadi penting supaya tumbuh cinta. Cintanya tumbuh, ketaatannya pasti tumbuh. Yang kedua, tahwilul ma'rifah ilal fikrah. Kalau udah kenal maka dirubah menjadi fikrah, menjadi sebuah ideologi. Ya, di ilmu ada ilmunya. Orang kalau punya ilmu, tahwilul fikrah ilal akidah. Fikrah menjadi akidah, menjadi keyakinan. Bayangkan, kalau sudah fikrahnya kuat karena dilandasi dengan ilmu menjadi keyakinan, maka dakwah yang berikutnya adalah ilal harokah, bergerak. Gak ada ideologi di muka bumi yang pasif. Ideologi kebatilan, ideologi, semua ideologi bergerak. Kenapa? Batil menurut kita, menurut mereka enggak. Enggak benar menurut kita, menurut mereka enggak. Karena diyakini sebuah ideologi. Kita banyak Islam menjadi fikrah tapi nggak menjadi harokah. Dia cukup baik untuk dirinya. Melalui peristiwa Isra Mi'raj belum sempurna keislaman kita kalau kita masih hanya mencukupkan baik untuk diri sendiri. Kita harus cawe-cawe, harus ngajak-ngajak supaya orang baik terus bertambah. Mengapa? Berbuat baik sendirian itu berat. Berbeda dengan berbuat baik bareng-bareng, Masya Allah. Coba aja kalau Ramadan ketinggalan tarawih di masjid, berhalangan tarawih berjamaah, belum tentu kita tarawih sendirian. Kenapa? Emang berbuat baik sendirian itu berat. Tapi saat kita pergi ke masjid, yang biasa nggak pernah sholat qobliyah, ke masjid qobliyah. Kenapa? Ada aura yang lain juga pada berdiri qobliyah, ikut. Ya, yang lain wirid ikut. Yang lain badiah ikut. Subhanallah, aura baiknya nyetrum. Oleh karena jangan pernah berhenti hanya mencukupkan diri menjadi orang baik sendirian. Terumahnya tahwilul akidah ilal harokah. Fikrah, ideologi, keyakinan kita rubah menjadi pribadi yang mau terus bergerak. Dakwah perjalanan panjang, teman. Malah kan udah pasti panjang, lomat panjang. Orang lompat dari sini ke pasar Minggu aja capek. Kalau ke Depok lebih capek. Kalau ke Bandung lebih capek lagi. Begitulah dakwah. Perjalanan tanpa batas. Nabi lelah merasakan itu. Oleh karena diisrokan dan dimirajkan, Allah ingin mencas, ingin membangkitkan gairah kembali. Setelah Rasulullah melapaki jalan panjang di Mekah, dakwah dengan cobaan, rintangan, intimidasi, teror, bahkan ancaman pembunuhan. Rasulullah dari sisi manusiawinya, apa yang salah? Benar kok banyak cobaannya, banyak kok banyak rintangannya. Dan makin drop ketika backing dalam tanda kutip. Abu Thalib, Khadijah, dua tokoh yang memberikan backing luar biasa. Dalam waktu kurang 60 hari meninggal, Rasulullah semakin drop mentalnya. Sampai akhirnya Allah memberangkatkan Isra dan Mi'raj. Allah tidak ingin kamu pembawa risalah besar kok hilang semangat. Makanya saat Isra dan Mi'raj, linuriyahu min ayatina, aku perlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaranku agar dia menggelegar kembali, agar dia bersemangat kembali untuk melanjutkan estafet dakwah. Jangan pernah lelah dalam berjuang menegakkan kebaikan. Jangan pernah lelah berjuang menegakkan kebenaran. Dan setiap perjuangan pasti membutuhkan pengorbanan. Mari kita tetap semangat menatap masa depan. Diri kita, dunia kita, agama kita, dan akhirat kita. Bagaimana caranya? Di hati harus ada sesuatu, di kepala ada sesuatu. Orang yang di hatinya nggak ada apa-apa, di kepalanya nggak ada apa-apa, ke depan berapa tahun pun hanya nambah dua. Nuain aman mati. Dua hal ini nggak perlu direncanakan,
Karena dua hal ini akan datang dengan sendirinya tepat pada waktunya. Kalau ke depan urusan dunia, agama, akhirat ingin lebih baik dari hari ini, pastikan ada sesuatu, ada niat, ada keinginan, ada hasrat, ada tekad yang membara, ada visi, ada orientasi. Satukan niat, tekad yang membara dengan visi, baru kita ke depan akan ada perubahan. Sekali lagi, jangan sampai hati kita ke depan hampa, kepala kita hampa. Isi hati kita dengan banyak merenungin hal-hal yang baik. Isi kepala kita dengan mendengar yang baik, melihat yang baik, membaca yang baik. Karena kepala kita isinya itu tumpah menjadi kata-kata. Gak mungkin orang bisa menyampaikan sesuatu yang tidak ada di kepalanya. Ternyata isi kepala kita memang yang sering kita dengar, yang sering kita lihat, yang sering kita baca. Dari kuping buruk, dari mata buruk, yang dibaca buruk. Aku yakin kepalanya isinya buruk. Tumpah menjadi kata-kata buruk, lama-lama menjadi perbuatan buruk, lama-lama menjadi kebiasaan buruk, lama-lama menjadi karakter. Udah susah dirubah. Lihat yang baik-baik, dengar yang baik-baik, baca yang baik-baik. Aku yakin isi kepalanya baik, akan tumpah menjadi kata-kata yang baik. Dan ingat, kata-kata adalah doa. Baik, buruk, kita ke diri kita, kita orang lain, doa. Kata yang diulang-ulang akan menjadi perbuatan. Perbuatan yang diulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang diulang-ulang permanen dari karakter. Allah tidak peduli hambanya yang beriman atau yang tidak beriman. Siapa yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka aku akan berikan kepadanya hikmah. Michael Jordan, di kepalanya saya harus menjadi pemain basket nomor 1 kelas dunia. Terus diulang-ulang. Lama-lama jadi perbuatan. Orang lain latihan push up 100 kali, Jordan 200. Orang lain lari 10 kilo, Jordan 20 kilo. Orang lain lempar bola 100 kali, Jordan 200 kali. Saat dipergoki oleh salah seorang temannya, Jordan, ini kan kewajiban klub sudah selesai. Saya ingin menjadi yang terbaik di dunia. Kalau porsi latihan saya sama kalian, ya nggak mungkin saya akan lebih baik dari kalian. Lihat, dia non muslim tapi mengamalkan isi Al-Quran. Jadi yang dapat hikmah. Belum ada atlet dari cabang apapun yang bisa memecahkan rekornya Jordan. Apa? Chicago Bulls yang dibelanya 8 kali berturut-turut jadi juara NBA. Coba dari atlet dari cabang olahraga apa yang membela klub sampai 8 kali jadi juara? Belum ada. Ternyata ada ayatnya dalam Al-Quran. Kata-kata yang diulang-ulang menjadi perbuatan, perbuatan yang diulang-ulang jadi kebiasaan, kebiasaan yang diulang-ulang jadi karakter. Jordan sudah lari titik 3 point, sekali lempar 3 angka, nggak diganggu. Jangankan melihat, merem masuk, membelakangi masuk. Setiap kali Bull main, Jordan diturunkan, pemain lawan udah kalah mental. Ya, Jordan main tuh bakal menang kita. Luar biasa. Ayatnya di depan kita, diturunkan Allah kepada kita lewat Jibril, lewat Nabi. Dia yang mengamalkan, ya dia yang dapat. Sekali lagi, nggak mungkin kita ke depan dunia, agama, akhirat akan lebih baik dari hari ini, kecuali ada sesuatu di dalam hati, ada sesuatu di kepala kita. Semoga Isra Mi'raj membawa hikmah kepada kita 2025 dan seterusnya, segala urusan yang tadi akan lebih baik dari hari ini. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa qad fazal muttaquna mukhlisun
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu ta'ala 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.